Oh iya, saya enggak itu. Iya. Nah, itu Oke, kedengeran. oke, kedengaran. Udah kayaknya jadi ini, jadi moderator udah. Nggak masalah. Kalau emang nggak ada, Kita mulai, kita ya mulai aja. kita mulai aja ya. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur wabarakatuh. kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan ya malam ini. Malam yang keberapa nih Ustadz ya? Malam Untuk yang ke 80 berapa? wah, Masya Allah, tabarakallah. 82. 82. 82 ya, dan saya kemarin memantau sudah berkali-kali melebihi 30 orang ya yang Ya, Alhamdulillah. mengkaji. Dan kalau khusus saya untuk moderator, kalau saya silakan doa pembukanya dan penutup langsung saja oleh Ustadz Sam ya, biar lebih abdul. Ya. Oke Ustadz, apa dulu Ustadz? Terima kasih udah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan pada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari zaman. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sama Allah dan alhamdulillah bisa istiqomah, dan Allah memberikan kemampuan dan kemauan pada kita untuk bisa istiqomah. Alhamdulillah. Ini pertemuan yang ke-12 kalau membahas kajian Islam tematik, dan sengaja pada hari ini saya ingin membahas tentang amanah versus khianat, karena ini lagi banyak kata-kata khianat banyak munculan. Dan harus diluruskan gitu. Yang khianat itu maksudnya apa dan seterusnya, supaya karena kata-kata khianat itu termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi tentunya bahasa itu diambil dari sumbernya, dan sumbernya itu Al-Qur'an. Jadi supaya yang dimaksud dengan khianat dalam Al-Qur'an itu, atau khianat menurut Rasulullah SAW itu seperti apa. Sehingga kita bisa bisa memahami, tidak mudah, atau juga jangan-jangan yang mengatakan khianat dia juga sama-sama khianat, sama-sama pengkhianat gitu ya. Jadi ini saya coba kita luruskan kata-kata itu, karena kalau seandainya kita biarkan dan kita orang menggunakan kata-kata itu dengan sembarangan, nanti tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu menurut saya. Jadi bahasan kita ini bahasan tentang amanah versus khianat. Eh, apa sih yang dasarnya apa tentang khianat itu? Itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Anfal 27. Jadi ini perintahnya digunakan dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ya itu huruf nida, seruan kepada orang-orang yang telah beriman. Jadi orang-orang telah beriman itu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seruannya itu berupa larangan. Namanya nahyun atau larangan, ada lam nahi, kemudian fiil mudhore, kalau ada lam nahi namanya fiil nahi. Jadi larangan la takhunullaha war rasulah. Jadi justru memang orang-orang beriman itu dilarang untuk berkhianat. Tetapi khianat kepada siapa yang diutamakan itu? Janganlah kalian berkhianat kepada Allah war rasulu. Dan ar-rasul karena pakai alif lam itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi karena sudah definitif ar-rasul di situ namanya Nabi Muhammad. Janganlah orang-orang beriman ini berkhianat atau mengkhianati Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa tahunu maksudnya di situ lam juga, la tahun, tapi la-nya tidak diulang. Wala tahunu, dan janganlah kalian juga berkhianat atau mengkhianati amanatikum, amanah-amanah kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Jadi amanat, jadi ada dua, ini tidak boleh berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak boleh berkhianat atas amanat-amanat yang telah dipercayakan atau yang telah diberikan pada kalian.
Sementara kalian tahu itu adalah amanah. Sehingga kalau kita membahas tentang khianat, tentunya kita membahas amanah dulu gitu. Jadi karena khianat itu artinya tidak amanah gitu. Jadi ini lawannya dulu. Jadi kita jelaskan dulu apa sih amanah. Sehingga kita bisa mengukur diri kita, apakah kita ini termasuk amanah atau sudah khianat gitu. Nah, makna amanah itu sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa. Jadi saya ingin memaknai setiap kata yang digunakan itu langsung dari sumbernya, dari Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan al-amanat itu jamak muannats salim, artinya menyampaikan amanat-amanat itu yang banyak kepada yang berhak, kepada yang ahli atau berhak menerimanya, maksudnya kepada ahlinya, kepada apa yang harus dia mendapatkannya. Kemudian apabila menyuruh kamu menetapkan hukum, ya, wa idza hakamtum, dan apabila kalian menghukumi di tengah-tengah manusia, bainan nas, di antara manusia, antahkumu bil adli, hendaklah atau supaya kalian menetapkan hukum itu dengan adil. Jadi dengan adil ini amanah kemudian disejajarkan dengan adil. Jadi adil artinya amanah itu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dan ketika kita dihadapkan untuk menetapkan hukum di antara orang-orang yang sedang berselisih, diperintahkan untuk berlaku adil. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah telah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepada ni'imah, yaitu kumbi. Jadi Allah ini memberikan penerakan, penjelasan, pengajaran yang sebaik-baiknya pada kita semua. Jadi Allah memberikan mau'idoh, ya, yaidukum, memberikan nasihat, memberikan pengajaran kepada kita semua. Innallaha kana sami'an basir. Ingat, setiap perbuatan yang kita lakukan itu Allah sami'an. Allah maha mendengar, Allah juga basiron, maha melihat. Jadi tidak mungkin ada satupun perbuatan yang lepas dari pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut ayat ini, amanah adalah beban-beban agama atau hukum syara yang diiringi dengan ada konsekuensi. Kalau dijalankan sesuai dengan ketentuannya atau sesuai dengan amanahnya, maka dapatkan pahala. Tetapi kalau tidak ditunaikan amanah-amanah itu, maka akan mendapat hukuman atau sanksi berupa dosa. Nah, kemudian amanat yang pertama, amanat kepada. Jadi kita harus merenung kembali tentang diri kita, tentang manusia. Bahwa manusia itu yang pertama dan itu jadi amanat dari pencipta kita, dari Allah, adalah sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita orang-orang yang beriman menetapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan al-jin wal insi, jin dan manusia, illa kecuali liya'buduni, supaya kedua makhluk ini, jin dan manusia, itu beribadah kepadaku. Atau beribadah artinya mengabdi, menghamba, ya, menghamba kepadaku, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amanah pertama. Allah ciptakan kita itu suruh mengabdi kepada pencipta, kepada Allah. Jadi kepada aku, maksudnya kepada Allah. Itu amanah pertama. Dan kita sudah bersaksi ketika kita ada di alam ruh. Kita bersaksi ketika Allah menyaksikan apakah aku ini Tuhan kalian. Jiwa-jiwa kita akan mengatakan bala syahidna. Betul ya Allah. Kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah pencipta kami. Kemudian ketika kita dilahirkan ke dunia, maka tugas pertama yang diembankan, yang diamanahkan oleh Allah pencipta kita adalah ibadah. Mengabdi. Apa sih ibadah? Nah, pengertian ibadah ternyata para ulama ada
perbedaan-perbedaan. Walaupun tentunya yang paling lengkap yang ini yang nomor 3 ya. Jadi yang nomor 3, kalau nomor 2 itu ibadah itu taat pada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ya. Kemudian ibadah yang menurut definisi yang kedua adalah merendahkan diri pada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai rasa mahabbah yang paling tinggi. Itu kaitannya dengan rasa hati. Tetapi mungkin yang paling lengkap yang disebut ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah. Jadi segala sesuatu atau sebutan apapun yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, perbuatan, baik zahir ataupun batin. Jadi apa yang dilakukan oleh fisik kita, oleh raga kita, dan apa yang ada dalam jiwa kita, di dalam kita. Jadi zahir maksudnya lahirnya dan batinnya. Dan itu semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, semua yang kita gerakan yang kemudian mendatangkan kesukaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Jadi ini ibadah dalam pengertian umum, dan itulah amanah pertama, bahwa Allah menciptakan kita suruh melakukan apapun yang membuat Allah suka, yang buat Allah ridho, yang disukai oleh Allah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah. Apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menunaikan amanah ini? Artinya kita hidup ya sejak kita akil balik sampai sekarang, apakah amanah itu senantiasa kita tunaikan? Kita melaksanakan apapun yang membuat Allah suka, yang membuat Allah ridho, atau diniatkan sebagai bagian dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum, berarti kita juga belum amanah. Atau amanah, kadang tidak. Artinya kadang ingat, kadang tidak. Jadi ya tentunya kita harus istighfar. Karena ini mandat utama yang Allah bebankan kepada setiap makhluknya, dan tentunya kepada kalau kita seorang yang beriman, dan beban itu ketika kita menjadi mukallaf. Kapan itu mukallafnya? Ketika akil balik. Akil baliknya kapan? Insya Allah kita ini yang ada di Zoom ini semua sudah akil balik. Jangan sampai terbalik. Nah, terbalik ini bermasalah. Jadi kita harus balik ya. Harus akil balik berarti harus menjalankan. So, konsekuensinya kita akil balik, ya, kita menjalankan seluruh perintah Allah dan menjadi seluruh larangannya, dan niatnya adalah untuk dapat ridho Allah, atau Allah suka, Allah senang gitu apa yang kita lakukan. Kemudian amanah yang kedua adalah amanah menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Yang ini juga kita maknai dari Al-Qur'anul Karim. Jadi kata-kata khalifah itu kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Yang dimaksud khalifah di sini adalah Adam. Dan tentunya Adam dengan baninya, bani Adam namanya, artinya manusia. Jadi manusia itu, kalau tadi jin dan manusia itu disuruh beribadah kepada Allah, nah secara spesifik yang mengelola, yang mengatur, yang memimpin ya, bumi di muka bumi ini ternyata Allah menjadikan tugasnya itu kepada Adam dan baninya dan anak keturunannya. Jadi ini amanah. Jadi kita ini dicatatkan oleh Allah, manusia-manusia itu untuk menjadi khalifah. Khalifah apa? Khalifah yang dimaksud khalifah adalah pemimpin dan pengatur yang mengaturkan. Maka dari itu Allah menegaskan dalam Al-Quran, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardh. Dan kami tundukkan kepada kalian wahai manusia apa saja yang ada di bumi, di muka, di langit dan di bumi. Wasakhkhara lakum ma fis samawati. Diserahkan. Memang itu untuk kehidupan. Yang mengaturnya siapa? Untuk kehidupan seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, yang mengaturnya adalah Bani Adam, anak keturunan Adam. Bukan jin. Jadi jin tidak punya otoritas untuk mengatur. Ya. Jadi walaupun ada alamnya, mungkin ada kerajaannya, tetapi yang diperintahkan atau yang dapat mandat amanah untuk mengelola bumi adalah Bani Adam. Adam dan keturunannya. Ya.
Makanya maksud dalam surat Al-Baqarah 30 ini menjelaskan bahwa setiap manusia adalah khalifah yang memimpin dan mengatur bumi. Sehingga nanti konsekuensinya akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Jadi ada yang menjelaskan bahwa maksud dari khilafah atau khalifah di sini adalah manusia sebagai makhluk pemimpin dan pengemban amanah yang nantinya akan selalu berganti. Karena aku udah dengar. Oh, ada Yang senantiasa nanti akan saling bersilih berganti per generasi. Makanya disebut khalifah sekaligus ya. Jadi khalifah itu pengganti, saling berganti. Digubak ya, jadi ya. Jadi setiap generasi akan diganti dengan generasi berikutnya. Itu dan apa penggantian apa untuk memimpin, mengatur, melaksanakan amanah, mengelola bumi ini. Jadi nanti akan selalu berganti peran setiap generasi selanjutnya dan merawat dan melestarikan alam. Selain daripada bentuk amanah dari Allah, tindakan sebagaimana khalifah merupakan bagian dari ukuran keimanan. Jadi konsekuensi dari dia ibadah itu dalam bagaimana caranya, diantaranya adalah menjalankan fungsinya sebagai khalifatullah fil ardh yang dia akan mendapatkan atau akan dimintai pertanggungjawaban. Dan nanti kriteria ya ukurannya kebaikan setiap manusia itu ternyata oleh Rasulullah dicatatkan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ukurannya nanti ketika dia menjadi peran sebagai khalifatullah fil ardh adalah bagaimana dia memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan bukan hanya kepada manusia sebenarnya, memberi manfaat kepada juga selain manusia, yaitu seluruh alam semesta. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Untuk paling banyak manfaatnya untuk lingkungannya. Untuk bahkan tidak hanya makhluk yang namanya manusia, tetapi semua makhluk yang ada di permukaan bumi. Jadi orang-orang yang amanah menjalankan fungsinya sebagai khalifah, pasti dia tidak membuat kerusakan di muka bumi, dia akan bertanggung jawab. Apa yang dilakukan punya konsekuensi justru akan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Ketika dia hidup, dia bermanfaat, bahkan ketika dia meninggal pun, kemudian yang dia tinggalkan adalah sesuatu yang bermanfaat, sehingga akan mengalirkan pahala, walaupun dia ada di alam barzah. Itulah kenapa sebaik-baik manusia itu yang berikan manfaat untuk orang lain. Bukan untuk dirinya, bukan untuk kelompoknya, bukan untuk golongan, dan bukan hanya generasinya. Tapi bahkan memberi manfaat kepada generasi seterusnya. Itulah penilaian Allah terhadap manusia. Kaitannya dengan berfungsi sebagai khalifatullah fil ardh. Kemudian yang berikutnya amanah dalam bentuk wadi'ah atau titipan. Ya. Jadi kita harus merujuk lagi kepada Al-Quran bahwa semuanya yang ada di muka bumi, di langit dan bumi ini milik Allah semua. Jadi kalau kita mengaku-ngaku sebagai pemilik ini dan tidak jelas dan tanpa izin dari pemilik aslinya, ya nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya gitu. Karena semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi kepunyaan Allah lah apa saja yang di langit dan apa saja di bumi. Bahkan kita pun innalillahi, kita pun milik Allah. Jadi semua yang ada di ini adalah milik Allah. Kemudian Allah titipkan atau Allah amanahkan kepada kita. Makanya definisi kepemilikan ya menurut Islam adalah idnu syari bil intifa'i bil ain. Jadi kepemilikan itu adalah izin dari pembuat syariat, izin dari Allah untuk memanfaatkan sesuatu. Jadi kalau diizinkan oleh Allah berarti dihalalkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Maka ketika Allah mengizinkan atau Allah menghalalkan untuk diri seseorang, maka itu menjadi miliknya dan dia boleh bahkan ketika dia memanfaatkan bisa berbuah pahala. Jadi apapun yang melekat pada diri kita, harta, benda, ilmu, pangkat, dan jabatan, bahkan diri kita sendiri, semuanya ini milik Allah dan kemudian kita titipkan ke kita. Namanya titipan, itu pasti pada waktunya akan diambil lagi. Nah pertanyaannya, apakah kita ini amanah? Bisa menjalankan titipan, menjaga titipan ini? Kalau tidak, berarti kita hianat. Kita diberi misalnya harta, tapi kemudian bukan digunakan untuk mendapatkan ridho Allah, tapi justru mendatangkan murka Allah. Jadi yang punyanya ini nggak suka, nggak ridho.
Konsekuensinya apa? Ya dekat sanksi. Ya. Sementara kalau kita mendapatkan harta titipan oleh Allah halal, kemudian kita gunakan yang membuat Allah ridho, membuat Allah suka, maka Allah akan membalasnya. Bukan hanya manfaat ketika kita di dunia, mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi setelah itu pun Allah akan berikan kebaikan-kebaikan itu pahala untuk alam barzakh dan untuk akhirat tentunya. Itu maha murahnya Allah. Bahkan padahal harta ini milik Allah, kemudian ketika dititipkan kepada hambanya, kemudian hambanya yang bisa amanah menjalankan itu, fungsinya atau kegunaannya, dan memberikan manfaat kebanyak-banyak untuk manusia yang lain, kemudian dia dapat pahala yang kholidina fiha abada, yang kekal selamanya di dalam surga. Luar biasa. Demikian pula ilmu. Kalau kita punya ilmu, itu amanah, titipan dari Allah, suruh kita ajarkan, suruh amalkan untuk yang bermanfaat. Maka kemudian kita akan mendapatkan manfaat, orang lain dapat manfaat, kemudian Allah membalasi dengan pahala di alam barzah dan di akhirat dengan kholidina fi abada. Demikian pula pangkat dan jabatan. Maka dari itu siapa saja yang di antara kita yang memang menghendaki atau menginginkan jabatan yang semakin tinggi, ingat Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Semakin luas kepemimpinan dia, semakin banyak semakin mengelola semakin banyak orang, semakin luas kewenangannya, maka semakin berat pertanggungjawabannya. Kalau dia amanah, maka Allah akan membalasi dengan pahala yang luar biasa. Pemimpin yang adil itu tingkatannya di dalam surga itu tingkatan di bawah para nabi. Itu pemimpin yang adil. Itu luar biasa. Berbeda, kelasnya memang kelas VIP ya. Jadi orang-orang pilihan. Itu pemimpin adil. Tetapi kalau seandainya dia khianat, justru kemudian dia mementingkan diri sendiri, bukan untuk memberi manfaat kepada sebanyak-banyak manusia, maka kepemimpinan atau jabatan itu menjadi kerugian yang luar biasa. Karena dia akan dituntut atas kelalaiannya, dituntut atas kezolimannya. Semakin banyak manusia yang didolimi, maka semakin berat sanksinya. Jadi pemimpin yang ada itu bisa mengakibatkan seseorang itu mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia dan mulia di sisi Allah, bisa kemudian hina di hadapan manusia dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Termasuk ya apa yang semua yang kita miliki, bahkan diri kita sendiri adalah amanah yang Allah titipkan ya, yang nanti akan kita pertanggungjawaban. Maka dari itu Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis sahih ya, la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i salin an umrihi fi ma afna wa an jasadihi fi ma ablah wa an ilmi madza amila fi wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Tidak akan bergeser seorang manusia di hadapan Allah pada hari kiamat nanti sebelum ditanyakan kepada 4 hal. Umurnya digunakan untuk apa? Karena umur amanah. Ya, semakin kita sudah usia antara 50 sekarang ini teman-teman kita semua dan termasuk saya ya di atas 50 rata-rata. Jadi 50 tahun itu akan ditanya ya. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kemudian sisa umur itu kita akan memberatkan pahala kita gitu, akan makin kita isi dengan kebaikan-kebaikan atau dijadikan waktu-waktu kita untuk bertobat agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena akan ditanya an umri fi ma'afna atau fi ma'anafa. Ini umur yang dipakai untuk apa? Kemudian jasadnya, fisik yang digunakan untuk apa? Raga kita. Begitu kita aktif dari bangun pagi sampai kemudian tidur lagi, apa yang kita kerjakan? Ya, kesehatan kita dipakai untuk apa? Ya. Sehat, iya kita inginkan. Tetapi kalau sehat justru dipakai maksiat, ini bermasalah. Bisa bermasalah. Tapi kalau kita sehat, kesehatan digunakan untuk membuat sesuatu yang membuat Allah ridho, membuat Allah suka atau disebut dijadikan bagian dari ibadah, maka itu menjadi kebahagiaan dan kemudian Allah akan memberikan imbalan berupa pahala. Demikian pula an ilmihi madza amila bih. Ilmunya dipakai untuk apa? Digunakan untuk apa? Ya. Bisa ilmu bermanfaat dan kemudian bisa kita mendapatkan materi, nggak ada masalah kalau Allah mengizinkannya. Ya. Jadi orang kaya karena ilmunya itu nggak ada masalah, ya bahkan baik. Tetapi jangan hanya ilmunya itu memang untuk mencari harta semata. Tapi bagaimana ilmunya itu bermanfaat untuk orang banyak dan diniatkan ini melaksanakan amanah yang Allah titipkan berupa ilmu, kemudian ilmu itu disampaikan
dan bermanfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, untuk agar manfaat kepada sebanyak manusia. Maka kalau itu yang dilakukan dari ilmu yang diajarkan, maka pahala dari ilmunya itu akan Allah alirkan meskipun kita sudah dalam barzah. Itulah ilmu. Kemudian yang paling berat nanti akan pertanggungjawab tentang harta. Karena harta ini akan dua yang ditanyakannya. Min aina iktasabahu. Dari mana diperoleh? Ya. Dari mana diperoleh, didapatkannya? Fabima anfahu. Dan kemana digunakannya? Jadi kemana digunakannya? Jadi harta ini ada dua pertanyaannya. Min aina. Dari mana? Kemudian untuk apa? Ya, untuk apa digunakan? Jadi semakin banyak titipan berupa harta, maka akan semakin banyak pertanyaan. Ya. Maka Rasulullah SAW memanggil Abdurrahman bin Auf karena orang kaya. Rasul mengatakan, ya Ibn Auf, innaka minal agniya wasatadkhulul jannah habwan. Wahai Ibn Auf, engkau ini orang kaya, masuk surganya nanti engkau merangkak. Begitu ketakutannya Abraham bin Auf mengatakan, ma'asna ya Rasulullah, apa yang harus saya kerjakan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, faqridullah qardan hasan. Berikan pinjaman pada Allah dengan pinjaman yang baik. Maka kemudian beliau mendengar kata-kata seperti itu, walaupun disebut masuk surga, tapi karena katanya merangkak, beliau nggak mau masuk surga merangkak karena kekayaannya. Maka kemudian setelah itu kemudian beliau menghibahkan ya kepada Rasul ada 50.000 dinar. Satu dinar itu 4/4 gram emas. Nah, suatu saat juga ketika akan perang, beliau Abraham bin Auf menyerahkan 1.500 alat transportasi itu berupa kuda dan unta. Juga beliau pernah menyerahkan kepada Rasulullah 500 ekor kuda perang. Dan masih banyak lagi. Jadi dengan harta yang beliau miliki, kemudian beliau gunakan untuk sesuatu yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beliau wafat pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau mewasiatkan harta peninggalannya, wasiat sepertiganya itu untuk para sahabat muhajirin yang masih tersisa atau para veteran perang Badar dan kepada ummahatul mukminin. Jadi istri-istri Rasul yang masih hidup pada masa itu ketika meninggalnya Abraham bin Auf. Kemudian Utsman bin Affan yang pada situ sebagai khalifah itu pun mengambil bagian. Saya mengatakan ini harta Abdurrahman bin Auf, harta yang berkah. Karena harta ini telah mendatangkan keridhaan Allah dan memberi manfaat yang luar biasa kepada banyak orang. Jadi banyak harta kalau digunakan untuk sesuatu yang mendatangkan ridho Allah itu adalah kebaikan dan insya Allah akan mengalirkan pahala yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, semakin banyak harta kalau diperoleh cari yang tidak benar, tidak halal, kemudian digunakan juga untuk yang bahkan mendatangkan murka dari Allah, maka semakin banyak harta, semakin berat sanksinya, semakin berat pertanggungjawabannya. Kemudian khianat. Nah, ini tadi cerita tentang amanah. Lawannya ya khianat itu artinya tidak menepati atau tidak melaksanakan amanah. Jadi berkhianat itu yang paling berat itu khianat kepada Allah. Bagaimana bentuknya orang khianat pada Allah? Itu orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak mengerjakan ibadah dan sering melanggar hukum Allah. Jadi tidak melaksanakan sesuatu yang membuat ridho Allah, yang membuat Allah senang gitu. Tapi justru sering melakukan sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti orang ini berkhianat kepada Allah. Diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban malah dia tidak lakukan. Dilarang melaksanakan yang haram malah dia kerjakan. Itu artinya orang ini berkhianat kepada Allah. Kemudian berkhianat kepada Nabi SAW adalah orang yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad tetapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran beliau. Malah bertentangan, bahkan menentang. Ini orang-orang seperti ini ia berkhianat kepada Rasulullah. Ngaku beriman kepada Rasul tapi tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau, ya. Apa yang dicontohkan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, kalau khianat kepada orang lain artinya dia melanggar atau tidak menepati janji kepada orang lain. Komitmennya, ya, akadnya, ya. Kemudian seluruh ya tadi titipannya, ya, kesepakatannya dan sebagainya yang tidak ditunaikan itu artinya dia berkhianat. Nah, kita lihat apa yang dimaksud perjanjiannya. Kalau perjanjiannya melanggar syariat, maka tidak melaksanakan perjanjian itu tidak disebut khianat. Karena memang kemaksiatan itu tidak boleh dilaksanakan. Jadi kalau bersekongkolan perjanjian untuk melanggar syariat, itu orang yang melanggar kesepakatan itu tidak bisa dikategorikan
khianat, karena kesepakatan itu bisa jadi kesepakatan yang mendatangkan murka. Jadi kalau dia mengambil menyelisihi kesepakatan di mana kesepakatan itu bermaksiat pada Allah, sebenarnya dia tidak sedang khianat, justru dia akan menyelamatkan diri supaya tidak mendapatkan murka dari Allah, karena dia tahu persekongkolan atau kesepakatan itu menyelisihi ya apa yang telah Allah tetapkan. Dan tentunya lebih banyak kalau saling berkhianat kepada sesama itu banyak konteksnya dan banyak ragam akad-akadnya ya. Jadi itu juga bisa introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah kita dapat amanah? Kita misalnya sebagai suami, ya suami diamanahi untuk menggauli istri muasyarah bil ma'ruf ya dengan baik ya. Kemudian kita dapat amanah anak misalnya. Apakah anak ini kita didik dengan baik menjadi anak yang soleh-soleha atau sebaliknya gitu. Kemudian kita dapat amanah ya pekerjaan di kantor. Apakah pekerjaan itu kita isi amanah itu kita tunaikan dengan sebaik-baiknya atau tidak dan seterusnya. Sehingga ketika berkhianat kepada sesama manusia itu rentangnya sangat luas, sangat banyak, dan itu bisa kita introspek pada diri kita sendiri. Apakah kita selama ini memang amanah atau justru kita sering berkhianat, sering mengkhianati apa yang harusnya kita tunaikan. Dan khianat ini ternyata menjadi salah satu ciri orang munafik. Rasulullah SAW menyatakan ayatul munafiki salasun. Ida haddasa kadzaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida tu'mina khana. Jadi tanda orang munafik ada 3. Apabila dia berkata ia berdusta, berbohong. Apabila dia berjanji dia ingkari. Apabila dia diberi kepercayaan, diberi amanah, dia berkhianat. Jadi orang munafik salah satu cirinya, salah satu. Jadi dari 3 ini salah satu ciri munafik adalah khianat. Dan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di mana menceritakan tentang ciri-ciri orang munafik, ya di antaranya adalah orang munafik itu biasa membuat kerusakan di muka bumi. Dan ketika dia dikatakan jangan buat kerusakan, dia mengatakan kami tidak berbuat kerusakan, tapi kita melakukan perbaikan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, ya, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dalam ayat berikutnya, ayat ke-11-nya dalam surat Al-Baqarah, kalau menyatakan ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul membuat kerusakan, bukan muslihun, tapi orang-orang mufsidun. Ya. Ala innahum humul mufsiduna, orang membuat kerusakan di muka bumi. Walakin la yash'urun, tapi dia tidak menyadari. Jadi hati-hati. Jadi karena khianat ini menjadi salah satu tanda orang munafik dan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 145 ya bagaimana konsekuensi orang munafik itu innal munafikina fidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di dasar neraka yang paling bawah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari sifat karakter khianat dan kita berusaha untuk selalu amanah. Dan paling utama adalah kita dapat amanah dari Allah untuk selalu beribadah. Ya. Kita dapat amanah dari Allah untuk selalu mengelola alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kita punya tanggung jawab untuk melestarikannya. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi berikutnya. Dan kita harus menjadi pemimpin yang memang bertanggung jawab. Pemimpin yang memang benar ketika memperoleh kepemimpinannya. Dan tentunya semua akan dipertanggungjawabkan. Dan yang paling mungkin langsung kita rasakan, Allah mengamanahi kepada kita semua yang kita miliki. Allah titipkan pada kita. Dan itu semuanya harus kita pertanggungjawabkan. Harta yang kita miliki, anak-anak yang kita punyai, istri, pasangan, ya suami yang kita punyai, semua jabatan, pekerjaan, dan seterusnya. Semua. Apakah amanah itu betul-betul kita bisa mampu pertanggungjawabkan kelak di yaumul kiamah atau sebaliknya? Kalau tidak, maka ini kecelakaan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari sifat, di antara sifat munafik yaitu khianat. Kita berusaha untuk selalu amanah. Demikian pengantar diskusinya. Jadi
seperti biasa, mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memperkaya dan tadi karena saya khawatir karena banyak kata-kata hianat ya atau memang klaim amanah ya. Jadi di tahun-tahun politik ini mudah-mudahan bisa menjelaskan apa sih makna hianat, apa itu makna amanah supaya tidak menjadi apa salah kaprah ya ya sebenarnya sama-sama berkhianat bisa jadi kepada Allah dan Rasulnya, tetapi satu menunjukkan atau tadi menuduh ya pihak lain sebagai orang yang khianat sementara dirinya menganggap yang amanah atau sebaliknya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kembalikan ke Uda Daniel untuk ya tadi apa, membahas ya, bukan membahas ya, apa, Iya, ya sharing juga teman-teman. Jadi ya iya. saya akan ini tidak hanya apa monolog dari saya. Bisa jadi Baik, saya Ustaz. salah kan gitu. Silakan udah saya Masya kembalikan. Allah, materinya bagus sekali ya. Jadi mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita semua ya. Karena memang konsekuensi khianat itu kan dosa ya. Jadi Nih, kalau tidak salah mengartikan ya. Oke, jadi tadi saya sudah tulis di chatting. Silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan menulis di chatting, tapi kayaknya belum ada yang menulis. Atau mungkin silakan kalau mau raise hand bisa langsung bila ada pertanyaan atau tanggapan silakan teman-teman sekalian. Bila tidak atau belum, mungkin bisa saya dulu ya Ustadz ya. boleh 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 udah silakan. Saya ya sudah sekian 25 tahun bekerja di satu perusahaan yang memang di perusahaan jasa yang diklaim itu memegang amanah orang ya, amanah ya. Kemudian apalagi di perusahaan yang baru ini ya, kalau dulu saya awal di DHL itu tidak perlu dibuatkan MOU atau PKS ya atau perjanjian kerjasama. Itu kan mufakat ya, itu mufakat ya. Dan itu menurut saya hablum minanas ya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, baik dalam konteks berpartner, berbisnis, bekerja sama gitu ya. Tapi diharuskan membuat satu kesepakatan, perjanjian ya, yang dalam konteks negara bila bermatarai itu dianggap ada yang bersalah apabila tidak sesuai dengan yang disepakati. Nah, tapi kan sudah tentu ada saja kesalahan kita ya Ustadz ya. Ya. Namanya juga kita udah berusaha, tapi mungkin yang sifatnya sengaja atau tidak sengaja gitu ya. Nah itu bagaimana tuh dalam pendefinisiannya ya? Apakah dalam hal kerja begitu kita juga bisa dijudge juga hianat sehingga di mata Allah, di mata agama kita berdosa, padahal itu hubungan kerja atau bagaimana Ustaz? Iya, Silakan ditanggapi Ustaz. baik. Baik, jadi eh, setiap kita bekerja sama namanya kalau dalam bahasan fikih itu sirkah, bersirkah. Jadi bekerja sama, bersirkah. Nah, sirkah ini artinya kerjasama yang tujuannya untuk mendapatkan hasil atau mendapatkan apa keuntungan materi. Nah, eh, di antara sirkah itu ada namanya apa ajir mustajir. Ada yang seorang apa majikan dan seorang karyawan. Itu juga apa itu bagian dari kerjasama. Tetapi dalam pengertian yang satu dapat upah, yang satu mendapatkan jasa gitu, jasa. Eh, Kemudian ada yang terkait dengan bisnis ya, bisnis. Jadi memang bukan bukan antara karyawan dengan majikan, tetapi ini sama-sama punya kontribusi untuk berbisnis bersama. Jadi ada sirkah mudorobah namanya. Sirkah mudorobah itu satu pihak memiliki modal, yang satu pihak menjalankan
modal itu untuk usaha, mudorib namanya. Ada juga sirkah yang sirkah yang melibatkan beberapa pihak. Ada di antara sirkah-sirkah itu yang kerjasama yang tidak sesuai dengan syariat. Nanti kita bahas mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lain ya. Tetapi intinya kesepakatan itu atau sirkah kerjasama itu dalam syariat Islam itu disyaratkan untuk ada komitmen awal. Jadi misalnya kita kerja ajir mustajir, itu harus dijelaskan dulu si mustajir, si majikan ketika memperkerjakan seorang ajir, seorang pegawai, itu harus jelaskan dulu kerjanya apa upahnya berapa, ya, dan kapan upah itu diberikan. Itu namanya clear ya, maklum. Jadi harus maklum. Ya, kalau misalnya dia kerja, pokoknya kerja aja deh, nanti saya upah. Itu justru itu di situ ada majhul. Ya, dan itu bisa berdosa karena tidak jelas ukurannya apa pekerjaannya apa, upahnya seperti apa dan seterusnya. Di situ ada ketidakjelasan. Maka dari itu dalam Islam itu diatur tentang akad. Jadi begitu pentingnya akad, walaupun yang kita pahami akad yang sangat sakral itu akad nikah doang. Sedangkan akad-akad yang lain yang biasa, padahal akad itu sama, baik akad nikah, akad jual beli, akad mempekerjakan orang, akad syirkah dan seterusnya. Karena hukum akad itu kan supaya tidak ada perselisihan di kemudian hari. Jadi hukum asal dari akad itu adalah untuk menghilangkan perselisihan ya para pihak di kemudian hari, sehingga dijelaskan dulu akadnya. Dan disunahkan akad itu tertulis. Lebih-lebih lagi kalau di situ juga akadnya itu mengandung resiko di kemudian hari. Maka itu ada saksinya. Ada saksinya dan juga ada evidennya kalau sekarang. Itu hitam di atas putih. Maka kemudian dikuatkanlah oleh negara dengan sekarang ini dengan bermaterai dan seterusnya. Itu bagian yang selaras dengan aturan Islam. Artinya memang harus ada evidennya, hitam di atas putih, harus ada saksinya. Bukan hanya ijab kabul akad nikah doang. Ternyata akad-akad yang ini juga seperti itu. Cuman sayangnya umat Islam itu justru hanya akad nikah doang yang sepertinya sakral banget. Padahal akad yang lain juga harus sama. Kan filosofinya kan sama gitu kan untuk supaya tidak terjadi perselisihan. Nah, oleh karena itu dalam secara keseluruhan ya semua akad-akad itu Allah menyuruh kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Artinya kalau tidak dipenuhi akadnya, itu bagian dari pengkhianatan, bagian pelanggaran. Artinya dia akan berdosa di hadapan Allah karena ditanya gitu. Lebih lagi kemudian Rasulullah mengatakan al-muslimuna inda syurutihim. Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat ketika memberikan kesepakatan. Jadi makanya ketika kita tanda tangan, tanda tangan itu tidak hanya sekedar tanda tangan formalitas tetapi punya konsekuensi. Dan bukan hanya ketika akad nikah kita tanda tangan di buku nikah, bukan itu saja, tapi semua tanda tangan yang merupakan klausul kerjasama. Selama kerjasamanya pada hal yang dibolehkan oleh syariat, dihalalkan oleh syara, maka itu mengikat, wajib kita terikat, wajib kita memenuhi akad itu gitu. Kecuali kalau tadi kesepakatan ini dalam rangka maksiat kepada Allah, misalnya bersepakat untuk mendirikan tempat misalnya tempat mabuk-mabuk, tempat hiburan yang bercampur baur pria dan wanita, kemudian tempat perzinahan, misalnya lokalisasi kemaksiatan dan seterusnya. Itu ya karena mendatangkan murka dari Allah sehingga ya tidak boleh makan, tidak boleh ditindaklanjut, tidak boleh dipenuhi karena itu maksiat gitu. Tapi kalau itu yang dibolehkan oleh syara, maka wajib kita untuk mematuhinya. Dan kalau misalnya dituliskan secara itu sejalan dengan syariat karena lebih walaupun tidak wajib ya, tidak wajib, disunahkan untuk tertulis dan itu ada legalitas diakui, ada juga saksi. Sehingga ketika ada perselisihan, ada fakta, ada bukti, juga ada saksi sehingga nanti akan menghilangkan setiap perselisihan di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustadz, terima kasih tanggapannya. Jazakallah khairan.
Kita lanjut ke ada yang raise hand ini, Mas Hakim. Kami persilakan, Mas Hakim, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Ana mohon maaf. Ini baru datang nih, belum 5 menit. Diangkat tangan di mobil tadi. Gitu. Nah, inilah bagus juga nih materi ini. Amanah dan hianat luar biasa gitu kan. Nah, apalagi menjelang Pilpres nih, Ustadz nih. Perlu lah dikasih pencerahan gitu kan. Nah, mungkin di antara teman-teman juga ada yang mau nyalonin apa gitu kan, hati-hati dengan janjinya, hati-hati dengan apalah perkataannya kan begitu ya. Nah, kemudian juga saya gabungkan dengan materi yang terdahulu dengan perkataan adab berkata dan berbicara itu juga bisa gitu kan. Ya. Tidak sedikit sekarang ada grup yang memang membahas tentang politik ya Ustadz ya. Dia copy paste aja. Nggak mengerti berita tuh hoax apa enggak, pokoknya udah deh. Apalagi yang aroma itu menjelekkan secara pribadi orang-orang itu tanpa mengetahui latar belakang dia yang ini gitu. Nah, boleh dikasih pencerahan juga tentang Pilpres nih Ustadz nih, karena memang ini sepertinya apa ya, janji-janji manis apa semua itu kayaknya ini aja gitu. Kita udah usia begini kayaknya udah beberapa kali ikut pemilu itu kayaknya kok ini nggak dilaksanakan ya, kok ini nggak gitu kan. Itu bagaimana posisinya di kita sebagai seorang muslim. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya apalagi sekarang ini kan yang kemarin ya merasa dikhianati dan seterusnya ya, kesepakatan-kesepakatan itu atau janji-janji itu. Jadi yang masing-masing juga saling membela, saling apa ya, ujung-ujungnya kemudian saling menjatuhkan. Yang inilah kita kembali lagi. Jadi kita kembali lagi pada posisi hidup kita untuk apa sebenarnya. Amanah yang paling utama, makanya saya jelasin dari awal, amanah bagi kita semua ini. Ya, semua yang namanya anak Adam, Bani Adam itu dapat amanah. Pertama, amanahnya kita suruh ibadah. Kenapa Allah ciptakan kita? Disuruh kita ibadah gitu. Yang nyuruh itu pencipta kita, yang punya kita gitu. Dan itu amanah. Jadi kalau kita menyelisih amanah pertama itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya kita tahu aja konsekuensinya. Iya kan? Itu sebagai orang beriman ya harus masuk di situ dulu. Kita ini dikasih amanah untuk apa selama di dunia ini? Yang kedua tadi, amanah kita untuk jadi khalifatullah fil ard. Jadi ya ini jailun fil ardi khalifah, terserah orang kemudian menafsirkan khalifah dan sebagainya, tapi intinya ini redaksi dari Al-Qur'an. Jadi Allah itu memberikan mandat, mengamanahi untuk mengelola bumi ini kepada Adam dan tentunya keturunannya yang dimaksud Bani Adam. Ini jailun fil ardi khalifah itu maksudnya bahwa kita ini diberikan amanah untuk mengelola bumi. Dan diulang-ulang dalam Al-Quran, la tufsidu fil ard, jangan buat kerusakan di muka bumi. Artinya setiap kita ini kan pemimpin. Makanya nggak mesti tahun politik. Kita ini setiap hari melaksanakan aktivitas politik sebenarnya. Apa sih politik itu? Itu mendefinisikan riayatus su'unil ummah. Mengatur urusan umat. Yang paling kecil urusan umat itu di rumah. Jadi Abi Hakim itu punya jadi roin, menjadi pemimpin, mengatur urusan urusan manusia. Siapa manusianya? Ada istri, ada anak. Gitu. Jadi kulukum roin, kalian semua adalah pemimpin. Wa kullu roin mas'ulun an ro'iyatihi. Jadi apalagi kalau sekarang ini tahun politik, masing-masing orang mencalonkan diri untuk memimpin. Untuk memimpin kan. Apalagi untuk dia atas nama mewakili, jadi wakil rakyat. Artinya dia siap menerima amanah dari rakyat sesuai dengan dapilnya kan gitu ya. Pertanyaannya, apakah dia sanggup memang? Apakah dia sanggup? Jadi maksud saya bukan dilarang, tapi justru kita harus berpikir balik, apakah kita sanggup atau tidak. Kalau kita mengurus urusan rakyat sekecil keluarga pun nggak mampu, bagaimana mungkin bisa kemudian mengurusi rakyat yang jumlahnya juta? Itu kan yang tersesuai pada kita. Karena semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban gitu.
Tentunya kembali lagi tadi, semakin banyak dia kontribusi memberi manfaat kepada semakin banyak orang, tentunya semakin mulia, semakin besar pahalanya, dan semakin tinggi derajatnya. Tetapi kalau kita tidak sanggup, tidak mampu, maka semakin besar kekuasaan, semakin luas wewenang, semakin berat pertanggungjawaban. Gitu. Jadi punya konsekuensi. Ya. Setiap kita. Intinya bahwa kita ini memang pelaku-pelaku khalifah. Maksudnya apa? Mengatur urusan masing-masing. Urusan diri kita, urusan keluarga kita, urusan masyarakat kita. Jadi jangan sampai kita tidak seperti tidak punya beban. Karena setiap yang kita laksanakan, setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita janjikan, itu punya konsekuensi, dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai menjadi tanda orang munafik. Orang munafik itu kalau ngomong bohong, kalau dia berjanji dia tidak tepati, nah kalau dia diberi amanah dia hianat. Jadi kalau tiga-tiganya ada, ya sebagaimana ada ancaman innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jadi sesungguhnya orang munafik itu berada pada tempat nerakanya paling dalam, di bawah paling dasar. Darkil aspal, aspal itu paling bawah. Aspal itu paling bawah. Jadi kalau di ini aspal itu tempat injakan kita gitu, jalan aspal. Aspal itu paling bawah. Artinya dia akan tempatnya lebih bawah daripada orang kafir sekalipun. Itu mengerikan sekali. Kenapa dia pada posisi itu? Karena bayangin ada 3 hal itu ini berat. Karena orang berbohong, kalau bohong doang saja itu udah dosa besar. Ini kalau dilengkapi dengan suka ingkar janji, padahal setiap janji itu harus dipenuhi. Kemudian ditambah lagi kalau diberi amanah hianat. Jadi tiga-tiganya digabungkan, ya wajar kalau seandainya ada di dasar api neraka. Jadi kita harus menyadari betul, bahkan wa mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kita kecuali di situ ada malaikat yang mengawasi, yang selalu hadir, atau raqibun atid, yang selalu mengawasi, yang selalu hadir, yang mendampingi kita dan tidak akan pernah salah catatannya, tidak akan terlewatkan sekecil apapun apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, itu akan tercatat oleh raqib dan atid, malaikat yang selalu hadir dan selalu mengawasi. Ya. Jadi yang sebelumnya kita bahas, tidak ada kebebasan dalam berkata-kata, apalagi kalau kata-kata itu kata-kata yang mendatangkan murka dari Allah. Kata-kata kotor, kata-kata kebencian, kata-kata permusuhan, kemudian kata-kata provokatif sebagai orang namimah yang selalu mengadu domba dan seterusnya, ya tidak pantas dilakukan oleh orang yang ingin dia menjadi penghuni surga. Ya, karena penghuni surga itu memang karakternya itu luar biasa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yang selalu dia berbagi dalam keadaan lapang ataupun sempit, dan selalu dia kemudian wal kadiminal ghaidho, dia selalu bisa menahan marah, ya. Dia tidak akan lontarkan dalam kemarahan itu dalam kata-kata atau dalam perbuatan, tapi dia akan pikirkan dulu, ya, dia akan tahan itu sehingga tidak mendatangkan kemudaratan. Wal afina anin nas, yang dilanjutkan dengan memaafkan orang-orang, yang wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang yang berbuat baik, maksudnya yang beri manfaat kebaikan kepada orang lain. Jadi semakin banyak manfaat ke orang lain, ya semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Jadi tempatnya surganya juga pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan ini kita semua, ya, karena kita sudah daftar, sudah mungkin udah punya tiket, ya, ingin jadi penghuni surga kan, udah punya tiket, jangan sampai tiket itu hilang menjelang wafat. Jadi kita harus pertahankan tiket itu sehingga kita layak menjadi penghuni surga. Bagaimana caranya? Istiqomah dalam setiap kebaikan. Sebagaimana saya sering ulang-ulang, jadi kita ini bertahan dalam keimanan dan ketakwaan dan keislaman kita sampai akhir hayat kita. Sehingga pada akhirnya Allah memanggil kita sebagai orang yang atau husnul khotimah, yang baik akhirnya. Yang dipanggil oleh Ijrail dengan kata-kata ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, yang jiwa yang tenang, yang dipanggil dengan panggilan yang sangat indah, ya, yang Allah masuk, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang disuruh masuk kembali kepada Allah, pulang lagi karena sudah misinya sudah selesai, tugasnya sudah beres gitu di dunia, suruh kembali kepada Allah dalam keadaan ridho, ya,
ridho dan diridhoi, radiyatan mardiyah. Kemudian disuruh wadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang Allah ridhoi selama hidupnya. Kemudian wadkhuli jannati, disuruh masuk ke dalam surga. Surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu yang kita harap. Wala alam bisawab. Ada Baik. pertanyaan di chat Ya, ya. di chatting dari Mbak Irma nih ya. Jadi biar saya bacakan. Mohon maaf off cam ya Ustadz. Saya ingin bertanya. Ini JK, ini jika ya, bukan Yusuf Ya. Kala. Jadi jika saya mendapat amanah dari sahabat yang kemudian esok harinya beliau meninggal, dan saya berusaha menjalankan namun terasa berat banget. Apakah boleh saya mundur saja dan menyerahkan, ya, mengestafetkan kepada orang lain amanah tersebut? Apakah itu termasuk khianat, Ustadz? Ya, jadi memang ini kan saya nggak tahu bentuknya amanah itu seperti apa. Seperti apa ya? Karena gini, jangankan kita manusia, Allah pun membebankan kepada kita itu hanya sekedar sesuai kemampuan saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebankan kepada setiap jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Jadi Rasul pun kita suruh taat kepada Allah mastata'tum, sesuai kemampuan. Jadi sesuai kemampuan. Jadi kalau memang ukuran kita tidak mampu, kita sudah berusaha dan kita tidak mampu, maka kalau kita kemudian menyerahkan kepada yang menurut kita lebih mampu, itu lebih pas dan bukan khianat. Karena kita pada tataran kita sudah tidak mampu. Jadi maka dari itu ketika kita menerima amanah, kita juga lihat kira-kira kita mampu atau tidak. Kalau kita tidak mampu, maka kemudian sebagaimana tadi disampaikan dalam Al-Quran, jadi berikan amanah itu kepada ahlinya. Maksudnya kepada orang yang punya hak, artinya punya kemampuan, punya kapasitas. Kalau kita memang tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi, kenapa kemudian kita ngambil amanah? Kenapa? Karena kalau amanah itu kemudian kita tidak tunaikan, padahal kita memang dari awal sebenarnya tidak mampu, ya, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. Atau tadi, kalau seandainya kita mampu tapi kemudian kita tidak melaksanakannya, maka itu berarti bagian dari yang disebut kategori khianat. Tapi ingat, khianat itu adalah memang pelanggaran yang dia punya konsekuensi. Artinya gini, kalau amanah yang dimaksud misalnya ini amanah wakaf misalnya ya. Wakaf, dan amanah wakaf itu kan sebenarnya kepada umat Islam, dan itu memang ada orang-orang yang punya kompetensi di situ dan tidak semua orang, apalagi kalau individu ya. Dan bagaimana kalau seandainya dia, karena kemampuan orang itu kan ya fluktuatif ya, secara finansial, secara kesehatan, secara kapasitas dan seterusnya, itu sangat dinamis. Jadi kalau seandainya waktu itu kita nerima amanah karena menurut kita ini sanggup, ternyata di kemudian hari ketika kita sudah pensiun atau ketika kemudian kita tidak punya kewenangan dan seterusnya, kemudian kita tidak sanggup ya, maka kemudian menyerahkan kepada yang lebih punya kompetensi, itu bukan menurut saya ya, bukan berupa pengkhianatan. Jadi memang tergantung dulu pertama amanahnya bentuk apa. Amanah bentuk apa, dan kita sudah berusaha seperti apa, dan apakah di situ memang kita melakukan sebuah pelanggaran, maksudnya hak kita ambil tapi kewajiban tidak ditunaikan, itu bisa jadi itu berdosa gitu ya. Kalau seperti itu. Tapi kalau ini amanah yang memang motivasinya memang spiritual atau tujuannya untuk dapat kemuliaan atau pahala, sementara kita tidak sanggup ternyata di kemudian hari. Jadi banyak teman-teman yang dapat amanah sebuah yayasan, dapat amanah mengelola sebuah lembaga dan seterusnya, tapi ternyata kemampuannya terbatas, semakin menurun, dan itu tidak dikategorikan sebuah pengkhianatan. Kalau kemudian dia nyerahkan, dia mundur, serahkan kepada yang lebih kompetensi, saya kira itu bahkan justru itu bagian dari menunaikan amanah. Dia menyadari tidak sanggup, kemudian diserahkan kepada yang lebih berpunya kemampuan, saya kira itu malah masih dalam cakupan amanah dia. Jadi bukan berkhianat, bukan sebaliknya berkhianat.
Walau alam ya, walaupun karena tidak definitif ya masalahnya amanahnya seperti apa, ya itu mungkin apa pendapat saya ya terkait dengan pertanyaan dari Mbak Irma ya. Walaupun saya nggak tahu ini amanah seperti apa, walau alam. Jadi kalau bisa dijelaskan juga boleh sama Mbak Irma amanahnya seperti apa. Gimana Mbak Irma ingin menanggapi? Monggo. Tuh ada request tuh dari Mas Jody. Ayo Mbak Iya. katanya, ya kan? Sudah cukup Wah, Ustaz. Irma, Sudah ayo cukup. Ir, ayo Ir. Senangnya chatting-chattingan kayak ini ya. Sudah cukup Ustadz. Oke. Iya, oke, Yang oke. lain mungkin Ustadz Jody nih, ya. Silakan bila ada pertanyaan atau tanggapan. Nanya lagi boleh. Monggo. Monggo, monggo. Lagi Monggo. yang Pas Pak Hakim. waktunya nanti. Kalau tadi udah Daniel mengatakan bahwa kita ketika bekerja misalnya di satu perusahaan, ketika terikat dengan apa ya, entahlah jabatan dan sebagainya, kan gitu ya. Tetapi ini misalnya kita punya usaha sendiri misalnya. Tapi hakikatnya usaha sendiri yang maju itu kan hakikatnya kan amanah juga dari Allah. Betul. Amanah juga dari Allah. Bagaimana kalau yang tadi udah jelas misalnya dikasih kedudukan satu perusahaan atau satu instansi kemudian dia mengangkat orang bukan sesuai ahlinya, ya kan? Mempekerjakan orang akadnya tidak jelas kan. Bagaimana ketika misal kita punya perusahaan sendiri kemudian karena saudara misalnya gitu kan, karena saudara ini kasihan ini ponakan saya takut nggak kerja atau apa kan gitu kan, niatnya mau bekerjakan tetapi kita tahu keahliannya kurang kan gitu Ustaz. Tapi ini untuk usaha perusahaan sendiri misalnya gitu kan. Artinya kalaupun gagal tidak merugikan orang. Tetapi kalau berbicara tentang amanah tadi yang diberikan oleh Allah, kita dikasih kesempatan mengolah punya suatu usaha, amanah juga. Itu gimana tuh? Ya, Minta tolong dijelaskan juga. intinya kan gini, ayatnya kan tadi kita ini suruh menyerahkan amanah-amanah itu ila ahli ya kan. Artinya ini semua amanah. Kalau kita tahu amanah ini bukan ahlinya, artinya tidak berhak, dia tidak punya kemampuan. Ya jangan dikasih amanah yang di luar kemampuannya. Artinya kalau kita memaksakan diri, ya kita memang sunatullahnya gitu ya. Jadi kalau perkara urusan itu dikelola oleh bukan ahlinya, tinggal tunggu kerusakannya. Kan seperti itu. Jadi Rasulullah kan menyatakan seperti itu. Jadi kalau amanah ini diserahkan kepada yang bukan orangnya, bukan ahlinya, nggak cocok, nggak punya kompetensi, tinggal tunggu kehancuran, tinggal tunggu kerusakan gitu loh. Artinya kalau kita tahu ini usaha kita, tapi kalau diserahkan ke dia karena keponakan kita, karena kita, ini akan rugi, bubar usaha kita. Berarti yang salah siapa? Ya kitanya. Karena kita tahu kan rumusnya kan gitu. Memang gini, di Islam itu luar biasa, profesionalisme itu ditekankan. Jadi Rasulullah SAW, bayangan Rasulullah itu diminta, ada yang minta, Abu Dzar Al-Ghifari namanya, minta jabatan wali. Kemudian Rasulullah tahu apa karakternya. Jadi Bilal ketika bertemu dengan Bilal bin Rabah, Abu Dzar Al-Ghifari itu melontarkan kata-kata yang rasis ya. Yang pernah saya sampaikan. Dia mengatakan ya Ibna Sauda. Jadi kata-kata ya Ibna Sauda, karena apa yang terlontar di mulut itu apa yang ada dalam benaknya, apa yang dari pemahamannya. Dia mengatakan ya Ibna Sauda kepada Bilal bin Rabah. Dan kata-kata Ibna Sauda itu ada dua penghinaan yang rasis itu. Pertama, kata-kata menasabkan kepada ibu. Sauda itu artinya wanita kulit hitam. Kalau laki-laki nama bukan Sauda tapi Aswad. Aswad itu laki-laki mudzakkar. Tapi ya Ibna Sauda anak wanita kulit hitam. Ini menunjukkan dia penghinaan bahwa Bilal itu seperti nggak jelas bapaknya, nggak punya bapak gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menghina kata-kata Sauda, hitam. Dianggapnya kulit hitam itu lebih hina daripada kulit coklat atau kulit putih. Jadi dua ketika kata ya Ibnu Sauda itu cukup untuk Rasulullah menilai bahwa tidak layak Abu Dzar Al-Ghifari dikasih jabatan sebagai wali di menguasai sebuah wilayah.
Tetapi justru kewalian itu diserahkan kepada Bilal bin Rabah yang dipanggil sebagai Ibnu Sauda itu yang lebih layak. Kenapa? Karena meskipun beliau mantan hamba sahaya, kemudian meskipun beliau latar belakangnya tadinya hamba sahaya dan anak namanya hamba sahaya tuh bapaknya nggak tahu di mana gitu dan kulit hitam gitu, tetapi Bilal bin Rabah adalah satu di antara sahabat yang luar biasa istiqomah dalam kebaikan. Bahkan sampai Rasulullah memanggil beliau dengan mengatakan, ya Bilal, aku mendengar terompahmu ada di surga. Apa yang kau kerjakan? Kata Bilal bin Rabah, ya Rasul, aku senantiasa begitu batal aku ngambil wudhu. Maksudnya menjaga wudhu. Yang kedua, setiap selesai wudhu, aku sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat namanya syukrul wudhu. Itu yang mengakibatkan mulia. Bahkan terompahnya bisa masuk surga. Artinya orangnya juga lebih-lebih lagi tentunya. Jadi dengan ketaatan, istiqomahan beliau, ya kemudian oleh Rasul layak dia untuk memimpin wilayah. Layak untuk memimpin wilayah. Jadi kriteria kompetensi itu ketika Rasulullah juga ketika hendak memutuskan pemimpin perang dalam suatu peperangan, Rasulullah memanggil orang itu berdasarkan hafalan Qur'annya. Jadi dipanggil orang-orang yang menurut kriteria beliau ini layak memimpin, layak menjadi panglima gitu ya. Ketika akan memberangkatkan tentara. Ketika sampai kepada yang paling muda, Rasul mengatakan apa yang engkau punyai dari Al-Quran, apa yang engkau paham dari Al-Quran. Kemudian yang muda ini mengatakan, aku hafal surat ini, wal Baqarah dan surat Al-Baqarah. Jadi kemudian Rasul menegaskan, apakah engkau hafal surat Al-Baqarah? Ya, hafal surat Al-Baqarah. Naam ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, idhab wa anta amiruhum. Pergilah engkau sebagai amirnya, sebagai pemimpinnya. Itu berdasarkan kemampuan memahami Al-Quran. Karena dulu para sahabat itu kan hafalan itu ada di otaknya, ada di benaknya, dan termasuk juga pemahamannya. Jadi semakin banyak hafalan, semakin banyak pemahaman, dia semakin menguasai pemahaman syariat. Sehingga ketika dia menjadi pemimpin, dia punya kompetensi yang lebih dari yang lain. Karena pemahaman Al-Quran itu menunjukkan keahlian, kedalaman ilmunya, dan kebijakannya. Jadi sangat bijaksana, walaupun umurnya paling muda. Itu artinya Rasulullah dari awal sudah membuat kriteria kompetensi. Dan tidak dilihat dari kekeluargaannya dan seterusnya. Kalau itu memang membutuhkan kompetensi tertentu. Kecuali kalau itu pekerjaan umum yang cukup dengan otot saja, cukup dengan tenaga saja, dan tidak perlu keahlian khusus, yaitu monggo, nggak ada masalah. Ya tentunya menolong keluarga yang dekat lebih diutamakan daripada menolong orang lain. Tetapi kalau kaitannya dengan punya kompetensi tertentu, ya kalau kita ini tidak ingin rugi usahanya, ya jangan dikerahkan ke orang yang tidak punya kompetensi meskipun saudaranya sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itulah Islam. Islam itu luar biasa. Kalau kita semakin dalam Islam, Rasulullah itu luar biasa. Jadi smart, jadi smart, benar-benar kriteria kompetensi. Bayangkan ketika beliau diminta ya orang-orang dari Madinah, ya Yasrib datang kepada Rasulullah. Itu ada 12 orang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sertakan dengan kami seorang yang akan mengajarkan Islam kepada kami di Madinah. Rasulullah kemudian menyuruh siapa? Mus'ab bin Umair. Dan ternyata Mus'ab bin Umair itu luar biasa. Dia cerdasnya dan tutur katanya yang sangat sistematik, yang mudah difahami oleh siapapun. Walaupun pemahaman Al-Qur'annya kan tentunya ayat-ayat yang turun di Mekah itu kan masih sedikit ya. Tetapi ternyata dengan berbekal ya hafalan beliau dari Al-Qur'an, kemudian beliau ajarkan di Madinah setahun. Hampir seluruh penduduk kota Madinah masuk Islam. Itu setahun gitu. Dan pilihan Rasul itu tepat sekali. Jadi bagaimana kisah Mus'ab bin Umair ketika berdakwah di tengah-tengah pasar kabilah Khazraj. Yang kemudian dikelilingi itu sama pembesar-pembesarnya. Diusir dengan udah pada mengusir pedang, ada yang mengusirnya dengan kasar. Tapi Mus'ab bin Umair itu kata dengan tenang, ya betul-betul percaya diri, ya kemudian dengan santai dia mengatakan, wahai saudara-saudara,
Aku di sini hanya menyampaikan kata-kata. Kalau kalian suka, ikuti kata-kataku. Kalau kalian nggak suka, aku pergi. Ya, tidak akan ada yang dirugikan. Kemudian pembesar-besar Khazraj mana? Ya silahkan kalau ngomong apa. Ternyata dipilihlah ayat-ayat yang menyentuh. Begitu belum selesai dia menyampaikan ayat Al-Quran, udah berubah wajahnya para pembesar Khazraj ini. Kemudian nanyakan, bagaimana dulu ketika engkau masuk agama yang baru ini? Kemudian langsung beliau tidak berpikir panjang. Ayo ikut aku. Suruh mandi, suruh sholat, diajarin oleh beliau sholat. Masuk Islam. Jadi tadi pembesar-pembesar ini yang tadinya mau marah, balik ke kaumnya kemudian menyampaikan. Dan mereka menyampaikan sudah masuk Islam. Dan luar biasa. Artinya Rasul itu tepat memilih orang yang punya kompetensi, ya, yang punya kemampuan untuk menyampaikan itu di tengah komunitas yang kemudian orang-orang Madinah itu orang yang terbuka, orang-orang yang biasa berpikir jernih gitu ya. Jadi ternyata pilihannya Mus'ab bin Umair itu tepat. Setahun kemudian beliau balik lagi ke Makkah membawa orang-orang Ansor, orang-orang dari Madinah ada 75 orang, dan kemudian berbayat Aqobah yang kedua. Setelah itu kemudian Rasulullah hijrah. Itu hasil prestasi dari Mus'ab bin Umair, pilihan Rasul untuk menyertai orang-orang Madinah untuk kemudian menyampaikan Islam. Coba kalau seandainya yang disampaikannya ke sana misalnya orang yang tidak seperti itu. Misalnya atau ya misalnya kayak Umar yang main Al Faruq ya kalau dia datang ya sikat aja, wah nggak mungkin, nggak nyampe gitu kan. Artinya betul-betul Rasulullah SAW itu tahu ya siapa yang punya kompetensi, siapa yang punya kemampuan, kemudian berapa tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Walaupun pertanyaannya singkat tapi jawabannya mohon maaf agak panjang. Saya ingin menegaskan bahwa Islam itu luar biasa. Islam itu profesional luar biasa. Dan sebenarnya manajemen profesional sekarang itu sebenarnya itu berguru ke Islam. Jadi kalau kita pelajari, jadi kalau misalnya ada kepemimpinan dengan marah-marah, itu justru menurut Islam itu negatif. Negatif. Jadi marah-marah itu bukan menunjukkan kemampuan dia memimpin. Leader itu bukan marah-marah. Leader itu bagaimana bisa menggerakkan orang dengan suka hati, dengan senang, dan wibawanya dibangun dari perilakunya atau istilah sekarang attitude-nya gitu ya. Jadi ternyata yang marah-marah itu malah menurut syariat Islam ya itu negatif. Rasul mengatakan la taghdab wa la taghdab, nggak boleh marah. Wa qala mirron, Rasul ulang-ulang la taghdab. Kenapa? Karena kalau marah maka marah itu dari setan, kata Rasulullah. Marah itu dari setan. Setan itu Allah ciptakan dari api. Api itu akan padam dengan air. Maka kalau kalian marah, ambil air wudhu. Maka hilang marahnya. Jadi justru bukan kemudian kemarahan itu diekspresikan, kemudian ditayangkan, diviralkan. Oh, kalau menurut syariat Islam itu jeblok. Kenapa? Karena pemarah itu tidak akan mungkin ditemui di surga. Dimanapun di pojok-pojok surga, gak ada orang pemarah. Karena orang yang masuk surga itu adalah yang alatnya yungfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadiminal ghaidho, orang yang bisa menahan marah. Jadi orang masuk surga itu kadiminal ghaidho. Itulah kelayakan syarat menjadi penghuni surga itu yang biasa berinfak dalam keadaan lapang atau sempit, yang biasa menahan marah, yang biasa memaafkan manusia, dan biasa berbuat kebaikan untuk orang-orang. Jadi itu yang syaratnya jadi surga. Jadi kalau nanti tukang marah, ya ada yang pemarah sekarang ini, jangan harap masuk surga. Di pelosok, di lorong-lorong surga, nggak ada itu orang yang suka marah. Karena orang marah itu langsung dicoret oleh malaikat penjaga surga, dicoret. Oh ini pemarah. Padahal yang penghuni surga itu kadiminal goedo, orang bisa menahan marah. Nah ini nggak bisa nahan marah. Oh out, tempatnya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, makasih. Sama-sama. Masya Allah. Masih ada waktunya? Iya. Masih 7 menit lagi. Ini juga nyentil saya nih, karena saya masih sering marah-marah nih. Nggak boleh. Iya. Ya. Serius Apalagi ini, serius. Ini serius ini, apalagi kan kalau sudah under pressure ya, aduh. Ya, kepengennya lebih wise ya. Tapi insya Allah terus ya change. Pokoknya kita change ya, berubah. Ini udah, karena kita baca surat Ali Imran ya. Ali Imran 133 134 ya.
Jadi Hmm. wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi Amin. disediakan untuk orang Amin. bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit, orang yang biasa menahan marah, orang yang memaafkan manusia, orang yang selalu berbuat baik. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Jadi kalau ini kan belum terlambat nih. Kalau Iya. kemarin-kemarin pemarah, mulai detik ini diniatkan tidak lagi marah-marah. Harus sabar, harus menjaga Amin. emosi. Amin. Gitu. Amin. Kenapa? Amin. Karena saya bertekad akan menjadi penghuni surga. Supaya tidak Amin. ditolak oleh penjaga surga, saya Amin. harus tidak boleh marah. Harus sabar. Amin. Amin. Ya, jadi memang makanya begitu apa ya, tegasnya dikatakan dosanya munafik itu ya, Iya. yang diminta untuk berkata jujur, tidak pernah berbohong, dan yang tadi yang Hmm. kita bahas ya, yang kita Hmm. bahas kalau diberikan Hian. amanah, ya Tidak kan, hianat. iya tidak hianat. Soalnya kalau ini semua ya dari semua aspek kita lakukan ya, waduh ini negara ini keluarga juga ya, dari keluarga ya, kita ini kan Iya. leader nih ya, Iya. waduh Bapak-bapak ini. ini Apalagi bapak-bapak ini, usianya udah nah ya udah kalau setengah abad. iya kalau sedikit agak kurang bisa mengemban amanah, wah ya makanya kan Eh, Allah itu ini ya kasih alert lah, kasih warning nih ya mm-mm. untuk masalah ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, saya kira ada yang lain yang ingin bertanya. Masih ada waktu sekitar 4 menit. Udah. TFL. Udah. Kalau Udah tidak cukup. mungkin akan ditutup oleh Ustadz Sam. Iya. Silakan Ustadz, Eh, ditutup. Alhamdulillah ya apa teman-teman sekalian. Jadi apa ya kebetulan saya eh, agak santai nih. Jadi minggu santai karena Lim bersiapkan minta doa restunya, minta doakan anak saya yang kedua akan melangsungkan akad nikah hari Sabtu. Ya, jadi saya sebelumnya mohon maaf karena tadi tidak Sabtu besok mengundang. Ustaz. Nah, saya cuma minta doa saja, minta Sabtu doanya besok ya. gitu. Kenapa? Sabtu Didoakan besok. Ustadz. Iya, insya Allah Sabtu. Hari Didoakan. Sabtu, hari Sabtu. Jadi saya hanya mengundang tetangga-tetangga dekat dan jamaah Masjid Al-Muhajirin saja gitu ya. Karena Ya, ini karena yang hajat wakilin deh, ya teman-teman. yang hajat ya yang hajatnya itu kebetulan kan apa besan ya. Jadi saya juga kalau ngundang kebanyakan juga nggak enak karena sekarang ini kan Barakallah. semuanya dalam perhitungan Ya, lah ya gitu ya. Jadi ya. apa mudah-mudahan tadi anak saya ini namanya Fakih Nadia Umam Hmm. apa akan menikah dengan Nurul Hanifah. Ya, kemudian mudah-mudahan Allah memberikan ya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi jadi benar saya amanah apa ke saya dikurangi itu karena saya udah ini kan saya bilang kamu lepas kamu jadi kowam jadi pemimpin bagi keluarga kamu. Jadi mulai Betul. sekarang dia sudah pindahan tuh sudah pindahan sudah kontrak Hmm. sendiri macam-macam Wah, gitu. hebat. Jadi dan alhamdulillah saya juga dapat anugerah dapat cucu laki-laki. Udah 3 minggu ya dua yang dulu yang udah tahun lalu nikah yang si nomor tiga yang lulusan UGM. Alhamdulillah saya punya cucu baru laki-laki. Ya, nambah Masya Allah. cucu jadi udah 3 cucunya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga ya Tahadus bin Nikmah yang nomor 4 ya jagoan saya nomor 4 itu 3 minggu yang lalu udah ujian di TMB Teknik Mesin Biosistem. Jadi bimbingannya Pak Supriyanto Pak Cahyo Oh, MP tuh. MP dulunya iya. MP Alhamdulillah tuh. sudah. Jadi minimal saya amanah-amanah yang Allah titipkan ke saya sudah berusaha saya Masya tunaikan gitu ya Allah. sampai anak yang Masya Allah. keempat gitu. Jadi tinggal Masya si Allah. bungsu ya di Hmm. pesantren mudah-mudahan si bungsu yang perempuan baru kelas 1 SMP saya taruh di pesantren karena tadi khawatir saya tidak bisa apa mengemban amanah yang perempuan ini karena
ternyata punya anak bungsu perempuan, dan ini saya gampang apa, mengiyakan saja maunya gitu. Sama. Mengiyakan saja maunya. Makanya saya titipkanlah pesantren, saya mudah-mudahan alhamdulillah anak saya ini Masya Allah. mau dipesantrenkan gitu. Jadi itu, dan mohon maaf ya kalau ada kurang-kurang, dan insya Allah Kamis depan kita ketemu lagi, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma asir maqasidana. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'malan shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangga semuanya. Kalau khairan Ustadz, Apaan bangga. salah satu impact yang paling mendalam habis pengajian gini, kita merasa selalu masih kurang ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan selalu ingin improve, ingin berubah. Masya Allah. Amin. Amin, amin. Semoga semua teman-teman bisa hijrah semua ya. Amin. Amin. Ya, semakin baik terus, insya Allah. Amin. Ya. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Sehat-sehat semuanya. Oh, itu suara Arya. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.